Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat teman-teman semua, buat para petani jamur pemula, semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil ya guys. Nah, balik ke tema video kita pada siang hari ini. Jadi di sini Insan mau membahas seperti tampilan yang pertama tadi ya guys ya. Ini ada Big Lock Jumbo. Nah, jadi di sini Insan sudah memegang beberapa informasi perkembangan terkini mengenai Big Lock Jumbo buatan Insan ini ya guys. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang mau mencoba ataupun yang udah mencoba ataupun yang kalian masih ragu-ragu mencoba nunggu hasilnya dari Insan. Jadi di sini di 5 bulan ya guys ya, lebih kurang umur 5 bulan Backlog Jumbo, 5 bulan dari proses inokulasi maksudnya. Jadi karena proses inkubasi sampai dia itu full miselium itu hampir 2 bulan sih guys. Karena Insan memang menggunakan sedikit bibitnya. Insan coba ngetes ketajaman bibit Insan juga. Jadi hampir 2 bulan satu backlog ini sekitar 45 hari gitulah. 45 hari baru full miseliumnya, baru kemudian tumbuhnya mungkin hampir sekitar 1 bulanan juga sih guys, hampir 1 bulan lagi, jadi lebih kurang 2 bulan setengah. Jadi usia locknya ini sudah 5 bulan, jadi usia panen produktifnya itu udah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu rata-rata panennya itu sudah mencapai 2,5 sampai 3 kilo per backlog ya guys. Nah, itu sudah panen 2 sampai 3 kali sih guys, rata-rata backlognya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, cuman nggak ada yang 1 kali guys. Rata-rata udah 2 kali 3 kali. Target minimal itu panen satu log adalah 3,5 sampai 4 kilo sih guys, targetnya satu log. Dan ini target pencapaian untuk saat ini masih di sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Jadi masih ada 1,5 sampai 2 kilo lagi target pencapaiannya. Apakah bisa berhasil? Apakah mungkin bisa melebihi atau bisa tidak sampai? Nah, itu yang belum menjadi belum ketemu jawabannya ya guys. Karena proses eksperimennya ini lumayan lama. Nah, sini sudah 5 bulan jamur masih segini-segini guys. Wah, ini kalau yang ukuran ini mungkin bisa hampir setengah kilo lagi guys. Nah, kalau yang itu besar mungkin nanti bisa 3 on. Nah, kalau yang ini ya nggak tahu sih guys, ini masih jauh. Dan kalau ini kita lihat dari batangnya, bisa kalian lihat guys. Wah, super sekali ya guys. Ini mudah-mudahan nanti bisa setengah kilo juga. Nah, ini panenan ketiga ya guys ya. Panenan ketiga masih sebesar ini. Dan Isan sudah mulai punya planning untuk memperbanyak ya guys ya. Karena Isan ketagihan, kecanduan melihat jamur yang super-super jumbo seperti ini. Nah, di sini Insan mau membahas masalah keefektifan, kelebihan dan kekurangan backlog jumbo ini, guys. Makanya kalian kalau yang belum subscribe, di-subscribe buruan, guys. Subscribe itu gratis, ilmu itu mahal ya, guys ya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat Insan. Buat kalian yang mau dapat amal jariah juga, tinggal share video ini kepada teman-teman yang lain di grup Facebook, grup WA. Semoga bisa mendapatkan amal jariah juga. Bagaimana sih prospek backlog jumbo ini, kekurangannya apa, kelebihannya apa, akan Insan bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, untuk membahas yang pertama adalah kelebihannya dulu lah ya guys ya. Kelebihannya. Nah, karena rata-rata memang petani jamur itu nyariin kelebihannya, keuntungannya, berapa untungnya, berapa omsetnya. Nah, seperti itu guys. Jadi soal yang pahit-pahit carry ya guys ya belakangan. Nah, jadi yang pertama kelebihannya kalian bisa lihat dari panennya ya guys ya. Dari panennya satu log itu bisa minimal 8 on. Dan yang terbesar punya Insan 1,9 on guys, satu backlog. Tergantung dari berapa pinheadnya sih dia guys. Nah, kalau pinheadnya lumayan rame ya lumayan banyak hasilnya. Jadi kalau pinheadnya sedikit cuma 2 gini ya mungkin ya hampir 1 kilo juga walaupun udah panenan ketiga. Nah, jadi super ya guys ya, alhamdulillah super. Itu keunggulannya yang pertama. Keunggulan yang kedua bisa dikatakan ini lebih hemat biaya produksi.
Kenapa dikatakan lebih hemat biaya produksi? Karena biasanya untuk mengisi backlog yang kecil-kecil ini insan memperkerjakan orang ya guys. Satu bayarannya Rp250. Jadi kalau 1000 udah 250.000. Sedangkan untuk buat 25 atau 30 backlog jumbo ini insan kerjakan sendiri. Kalau satu backlog ini setara dengan 10 backlog. Jadi kalau 30 berarti 3 kali 10 300 log insan kerjakan sendiri. Kalau udah bayar orang udah berapa ya guys ya, untuk 300 log sekitar 75.000. Jadi lebih hemat biaya produksi sih guys. Biaya produksi bisa dikerjakan sendiri karena memang ya nggak seribet buat backlog yang kecil-kecil itu guys. Backlog jumbo ini ya tinggal kita isikan ke plastik, dengan menggunakan piring atau sekop bisa langsung mudah ya kan guys. Tapi kalau yang kecil-kecil itu harus pelan-pelan, sikit-sikit. Jadi agak sedikit lama. Jadi insan mengerjakan 30 backlog jumbo itu hanya sekitar setengah jam selesai. Jadi bisa lebih hemat tenaga, hemat waktu, hemat biaya produksi. Nah seperti itu guys. Karena usaha ini pasti dicari kehematannya dulu ya guys ya, keuntungannya dulu. Kemudian yang berikutnya keuntungannya adalah hemat tempat ya guys ya. Walaupun dia besar-besar, tapi dia bisa menghemat tempat. Nanti rencananya akan coba insan susun berdiri seperti itu guys. Karena kita kan nggak menumbuhkan dari atas ini guys, kita menumbuhkan dari samping. Jadi kalau bisa disusun seperti itu, nah jadi satu rak ini bisa sekitar 60 backlog. Kalau satu backlog setara dengan 10 backlog, berarti kalau satu rak ini bisa 60, berarti 6 kali 10 bisa 600 log. 600 log kecil, padahal kalau diisi dengan log kecil ini hanya bisa muat sekitar 450 lah. 450 itu pun sudah sampai dari ujung ke ujung sampai ke bawah. Nah jadi seperti itu guys, lebih efektif, lebih efisien. Nah seperti itulah yang udah insan amati. Keuntungan yang berikutnya, kemudian yang berikutnya juga adalah lebih simple, lebih bisa dipindah-pindahkan, lebih tidak memakan tenaga yang banyak ya guys ya, walaupun dia besar. Jadi kalau proses pengangkatnya itu ya nggak terlalu berat sih guys menurut insan, dibandingkan dengan yang backlog kecil-kecil ini. Proses bongkarnya, proses penyusunannya itu lebih repot yang kecil-kecil ini guys. Ya bagaimana tidak, kita nyusun satu. Kalau ini kita tinggal ngangkat, tinggal mindahkan, tinggal letakkan aja kayak gitu, gampang ya guys ya. Karena kedepannya mungkin akan insan lebih banyak kan yang seperti ini. Backlog kecil nanti juga mungkin hanya untuk konsumen aja, untuk mitra. Tapi mungkin kalau ada juga mitra yang tertarik dengan backlog jumbo ini, nanti akan insan adakan promo. Untuk pemesanan backlog sekian mungkin akan gratis yang jumbonya seperti ini ya guys. Kalau kalian lihat kan guys, mantap sekali nih ya guys ya. Nah jadi untuk sementara itu dulu guys yang insan tangkap kelebihannya. Nanti kalau ada yang terbaru akan coba insan kabarkan kepada kalian bagaimana caranya, bagaimana informasinya. Kemudian untuk hal yang negatifnya ataupun kekurangannya. Jadi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan ya guys. Jadi jangan kita egois maunya kelebihannya aja. Kekurangannya mungkin pertumbuhan dari mulai miselium sampai ke pertumbuhan jamur itu memakan waktu yang lumayan lama ya guys. Nah jadi kelemahannya itu seperti yang insan bilang tadi, produksi ini udah jalan 5 bulan dan baru panen 2-3 kali. Sedangkan kalau si backlog kecil itu 5 bulan ya mungkin udah 4 kali, 5 kali udah dibuang, udah masuk bibit baru juga. Jadi kalau misalkan kalian memelihara backlog jumbo ini cuman sedikit, itu ya tidak efisien, tidak produktif. Makanya insan rencananya mau memperbanyak ini, minimal ya punya 500 slot jumbo. Seperti backlog jumbo ini setara dengan 5000 backlog yang kecil-kecil ini ya guys. 5000, wah itu udah, jadi kan lumayan efisien waktu. Jadi walaupun nunggunya lama, kalau kita punya banyak tetap lebih efektif, tetap lebih menghasilkan dibandingkan dengan yang kecil-kecil itu. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah waktu steamnya, memang menurut insan sih agak sedikit lama ya guys waktu steamnya. Karena kalau nggak matang dia ya bahaya. Kita bisa mengalami kerugian yang lebih besar daripada yang backlog kecil-kecil itu. Jadi kalau misalkan penggunaannya
salah ataupun dari steam lah kita, seperti yang ini kurang matang ya guys satu. Nah ini kemungkinan sih air yang berlebihan sih guys, jadi ada juga yang gagal. Dari 25 Big Lock Jumbo ada satu yang miss seperti ini, tapi dari atas tetap Insan nubangin. Ya mudah-mudahan ada juga yang mau tumbuh ya guys, karena yang seperti yang sebelah sini ini agak sampai ke bawah juga miseliumnya, kemudian yang sebelah sini yang berpulau-pulau. Nah jadi itu dia kekurangan yang kedua. Steamnya harus lebih lama sedikit aja sih guys. Dan apinya juga sudah lebih besar, jadi kalau misalkan nanti penggunaan steamnya dengan model yang baru dengan oli, bantuan oli seperti Insan steam lock yang itu sekarang kan udah Insan bulatkan jadi 1,5 jam aja, karena Insan sekali steam itu 4 tong ya guys ya, 4 sterilisasi. Kapasitas masing-masing 80, jadi 8 kali 4 320 kali 1,5 jam aja guys. Kalau dulu 1 tong berani sih 1 jam, cuman kalau ini 4 tong barangkali nanti lebih amannya Insan tambah waktunya jadi 1,5 jam. Jadi kalau untuk ini mungkin ya bisa kita buat 2 jam lah sih guys, karena dulu ini prosesnya ini hampir 4 jaman ya guys ya, tapi Insan tungguin aja, karena dalam proses eksperimen Insan sebenarnya takut sih guys, karena diameternya yang besar itu memungkinkan bagian tengahnya itu nggak matang guys, karena kalau bagian tengahnya nggak matang itu bisa menyebabkan kontaminasi keseluruhan. Kalau udah kontaminasi keseluruhan ya bahaya sih guys, bahaya, tidak bagus untuk pertumbuhan jamurnya. Nah jadi itu guys, itu kelemahan yang kedua, sterilisasinya harus sedikit lebih lama, harus lebih panas. Nah seperti itu demi untuk kelancaran miselium sih guys, kalau menurut Insan demi untuk lebih baiknya lagi miselium. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mungkin di bibit ya guys. Di bibit agak sedikit lebih boros, tapi ya menurut Insan kalau dari dihitung satu persatu ya memang lebih boros, tapi kalau dihitung perbandingan antara Big Lock dengan yang kecil-kecil itu ya mungkin bisa lebih hemat. Yang kemarin itu Insan bagi satu botol saus itu jadi untuk 3 Big Lock ini guys. Berarti setara dengan 30 Big Lock yang kecil-kecil. Jadi ya mungkin hampir sama sih guys. Kalau misalkan Big Lock kecil Insan gunakan jadi 25 malahan. Kalau yang ini bisa setara dengan 30 Big Lock. Tapi yang belum kita ketahui mungkin hasil akhirnya, apakah bisa sampai target 10 kali lipat atau tidak. Ya minimal 4 kiloan aja udah oke lah ya guys, sudah setara lah itu. Kalau dikalikan di sini harga eceran 20.000, jadi kalau 4 kilo berarti 80.000, jadi satu Big Lock ini menghasilkan 80.000 guys sampai habis. Entah berapa bulan habisnya Insan juga belum tahu ya guys. Kalau bisa sampai 1 tahun masih produktif lumayan. Insan sedang mencari nutrisi tambahan yang bisa mempercepat, karena memang masih terlalu lama guys produksinya. Hampir 3 minggu baru mau tumbuh lagi, kadang ya 2 minggu lebih, 20 hari setiap panen pertama, dan kedua interval panennya itu 20 hari sampai hampir 1 bulan. Jadi ya lumayan lama dibandingkan dengan yang kecil itu ya hanya sekitar 15 sampai 20 hari udah panen-panen terus. Ya jadi itulah guys ya kelebihan dan kekurangannya, tinggal kalian memilih mau yang bagaimana. Kalau Insan ya mudah-mudahan dua-dua masih jalan, tapi Insan mau coba dengan skala yang besar dulu. Kalau di skala 500 sudah memenuhi pasar ya Insan akan beralih ke yang besar seperti ini. Dan mitra-mitra juga mungkin nanti akan Insan rekomendasikan untuk budidayakan yang seperti ini guys. Nah jadi mungkin kesempatan kali ini mau bahas itu dulu materinya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari omongan gak jelas Insan. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Buat para master, kita saling bersilaturahmi di channel ini. Kalau tidak sependapat ya perbedaan itu wajar, kita ambil yang baiknya aja. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.